Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Saumi dengan NPM 2001080013, mahasiswa jurusan Tadris Pendidikan Biologi kelas A di Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatimah MPD. Adapun soal-soal yang akan dijawab yaitu 1. Jelaskan definisi, objek pembahasan, dan sumber-sumber ajaran Tauhid. 2. Jelaskan definisi dan sumber-sumber ilmu kalam. 3. Jelaskan konsep kekhalifahan, aplikasinya dalam aspek-aspek kehidupan. 4. Jelaskan secara singkat sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Langsung saja ke pembahasan jawaban dari soal nomor 1 mengenai definisi, objek pembahasan, dan sumber ajaran Tauhid. Definisi Tauhid. Tauhid dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar atau sifat keadaan dari kata wahada yuwahidu tauhid, yang artinya menyatukan atau mengesahkan. Jadi, tauhid secara bahasa memiliki arti penyatuan atau pengesaan. Adapun tauhid secara istilah memiliki arti esa atau satu, yang merupakan asma Allah yang menunjukkan sifat kemahaesaan dan kemahatunggalannya, seperti yang dijelaskan di dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Jadi, tauhid dalam konteks agama Islam adalah proses penyatuan aspek ilmu atau kognitif, penghayatan atau afektif, dan tindakan atau psikomotorik dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, tauhid adalah penyatuan pengetahuan mengenai komitmen dan aktualitas dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun objek pembahasan dalam kajian ilmu tauhid adalah keyakinan dan eksistensi Allah yang Maha Kuasa, yang apabila diuraikan terdiri dari 1. Hal-hal yang berhubungan dengan zat-zat yang pertama dan menjadi sebab pertama atau prima causa terhadap adanya alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kodo dan kodarnya. Disebut juga dengan al-mabda atau zat pertama atau sebab pertama. 2. Hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perantara yang dipakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berhubungan dengan manusia, yang meliputi malaikat, nabi dan rasul Allah, dan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai petunjuk dan tuntunan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Disebut juga dengan al-wasitah. 3. Hal-hal yang berhubungan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari yang akan datang atau alam kehidupan yang akan dilalui manusia sesudah mati, yang meliputi alam barzah, hari kiamat, hari hisab, hari mizan, sirat, surga dan neraka, atau yang disebut juga dengan al-ma'ad. Jadi, singkatnya, yang dibahas di dalam ilmu tauhid yaitu zat Allah dan zat utusan-utusannya, sifat Allah yang wajib, mustahil, dan jaiz, serta juga menghapus segala kemungkinan yang dapat diterima akal untuk dijadikan dalil dan bukti. Dan sumber-sumber ajaran tauhid yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber tauhid banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan. Salah satu di antaranya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Sumber yang kedua ada hadis. Adapun hadis-hadis yang menjadi salah satu sumber tauhid yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sesuatu yang lebih utama dari tauhid dan salat. Kalau ada sesuatu yang lebih utama darinya, maka pasti Allah akan mewajibkannya kepada para malaikatnya. Di antara mereka ada yang ruku dan ada yang sujud." Yang ketiga ada pendapat ulama. Banyak ulama yang menjelaskan tentang hakikat beribadah dengan bertauhid. Di antaranya ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsmaini. Beliau mengungkapkan bahwa hakikat beribadah dengan tauhid pada intinya semua menyerukan bahwa beribadah haruslah dengan sikap tauhid yang benar, yakni mengesahkan hanya kepadanya, yang mengetahui bahwa para rasul diutus untuk membawa misi dakwah untuk mengajak umat manusia mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sumber yang keempat ada akal.
Dalam ilmu tauhid, akal difungsikan sebagai sarana yang dapat membuktikan kebenaran syarak, bukan sebagai dasar dalam menetapkan akidah-akidah agama. Selanjutnya, soal yang kedua mengenai definisi dan sumber-sumber ilmu kalam. Definisi ilmu kalam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kalam diartikan dengan perkataan atau kata terutama bagi Allah. Sementara menurut bahasa dalam perspektif tauhid, ilmu kalam yaitu ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Khaldun memberikan pengertian bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang berisikan alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Dan sumber-sumber ajaran ilmu kalam yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber bagi segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, Al-Quran dijadikan sumber utama dalam kajian ilmu kalam. Yang kedua ada hadis. Hadis Nabi SAW banyak membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam. Syekh Abdul Qadir mengomentari bahwa hadis yang berkaitan dengan masalah faksi umat merupakan salah satu kajian ilmu kalam yang mempunyai sanad yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga adalah pikiran manusia. Hasil pemikiran manusia, khususnya dari orang-orang yang memiliki keilmuan yang mendalam, memberikan warna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu, sumber pembahasan dalam ilmu kalam juga dipengaruhi oleh hasil pemikiran berkenaan dengan ketuhanan. Lanjut, jawaban dari soal yang ketiga mengenai konsep kekhalifahan, aplikasinya dalam aspek-aspek kehidupan. Sebelum membahas mengenai konsep kekhalifahan, kita terlebih dahulu harus tahu mengenai apa itu khalifah. Khalifah artinya yaitu pengganti atau wakil Allah untuk melaksanakan undang-undangnya di muka bumi, sekaligus melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Khalifah dalam arti khusus yaitu kepala negara setelah Rasulullah atau pengganti Rasul sebagai kepala negara, tetapi tidak menggantikan kedudukannya sebagai nabi. Susunan pemerintahan yang diatur harus menurut ajaran Islam, di mana aspek-aspek yang berkenaan dengan pemerintahan seluruhnya berlandaskan pada ajaran Islam. Kekhalifahan mengandung arti bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. Untuk itu, dalam konsep kekhalifahan, manusia dituntut untuk mengubah dan mengoreksi tradisi dan kebiasaan generasi yang sebelumnya menjadi lebih bijaksana yang berpacu pada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dan sesamanya, serta manusia dengan alam secara harmonis. Hubungan antara manusia dan alam bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, atau antara tuan dan hamba yang akan melahirkan eksploitasi alam. Namun, keduanya dalam kondisi yang sama dan tidak membeda-bedakan di antara keduanya. Namun, di bumi ini, manusia diberikan posisi yang spesial, yaitu dijadikan sebagai khalifah oleh Allah dengan memperhatikan beberapa catatan, yaitu 1. Manusia diangkat sebagai khalifah bukan dilihat dari ibadahnya, tetapi karena pengetahuannya yang tinggi. Sebab apabila ibadah yang menjadi bahan pertimbangannya, tentu malaikat yang lebih pantas menjadi khalifah. Yang kedua, ketika menjalankan tugas sebagai khalifah, manusia tidak dituntut untuk mementingkan aspek ritual, tetapi dituntut pula memanfaatkan potensi intelektualnya untuk menghadapi dunia. Untuk itu, Allah telah membekali manusia dengan suatu potensi yang bisa digunakan untuk menalar dan menangkap seluruh realitas yang berada di muka bumi ini. Adapun aplikasi konsep kekhalifahan yaitu mengurus dan mengelola potensi bumi dan seisinya untuk dijadikan sarana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, menjaga hubungan antara manusia dan sesamanya serta manusia dengan alam agar tetap harmonis. Yang terakhir yaitu jawaban dari soal yang keempat mengenai sejarah kemunculan persoalan-persoalan ilmu kalam. Ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri disebutkan untuk pertama kali pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun pada tahun 208 Hijriah. Persoalan teologi Islam ini sebenarnya bermula dan lebih didominasi oleh pergolakan politik, lebih tepatnya masalah khilafah, dengan warna sentimen kelompok dan kesukuan yang cukup kental. Peralihan kekuasaan dari Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar yang melewati perdebatan serius di Saqifah Bani Syaidah adalah salah satu bukti warna politik, khususnya masalah khalifah yang menjadi isu sentral. Kemudian
Kemudian peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman merupakan awal mula lahirnya gerakan kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan politik yang diambilnya. Ali sebagai khalifah terpilih pengganti Utsman mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin menjadi khalifah, terutama Talha dan Zubair dari Mekah yang mendapat dukungan dari Aisyah. Mereka dikalahkan Ali pada Perang Jamal di Irak pada tahun 657 Masehi. Talha dan Zubair mati terbunuh. Ummul Mukminin Aisyah dikembalikan ke Madinah dengan dikawal pasukan yang dipimpin saudaranya sendiri, yaitu Muhammad ibnu Abi Bakar. Selanjutnya, Ali mendapat tantangan dari Muawiyah Abi Sufyan, yaitu gubernur Damaskus yang tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Beliau menuntut agar Ali menghukum para pembunuh Utsman. Pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah tidak bisa dihindarkan lagi, sehingga terjadilah Perang Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah atau 658 Masehi. Perang Siffin ini kemudian diselesaikan dengan cara tahkim atau perdamaian. Ketika pasukan Muawiyah terdesak mundur, pihak Ali yang mau memenangkan peperangan mengalami kerugian, yakni diturunkan dari jabatan khalifah dan digantikan oleh Muawiyah. Walaupun demikian, Ali tetap mempertahankan jabatan khalifahnya hingga wafatnya pada tahun 661 Masehi. Sebagai tentara, Ali tidak menyetujui penyelesaian perang dengan tahkim. Kemudian ia meninggalkan barisannya sehingga dikenalilah dengan nama Al-Khawarij atau orang yang keluar dan memisahkan diri. Aliran Khawarij ini memandang orang-orang yang menerima tahkim adalah kafir. Selanjutnya, Khawarij pecah menjadi beberapa sekte sehingga konsep kafir dalam Khawarij mengalami perubahan. Yang dianggap kafir bukan hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Quran, tetapi orang yang berbuat dosa besar dipandang kafir pula. Mengenai orang yang berbuat dosa besar tersebut mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan teologi dalam Islam. Apakah masih mukmin atau sudah menjadi kafir? Hal ini menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam, yaitu ada aliran Khawarij, aliran Murji'ah, dan aliran Mu'tazilah. Demikianlah jawaban soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.